Pemirsa, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR memanggil politikus PDI Perjuangan Effendy Simbolon hari ini. Pemanggilan terhadap politisi PDI Perjuangan itu atas laporan buntut pernyataannya dalam rapat kerja Komisi 1 DPR dengan Panglima TNI pada beberapa waktu yang lalu. Anggota DPR RI, Effendy Simbolon, diagendakan pemanggilan Mahkamah Kehormatan Dewan terkait pernyataannya yang menyebut TNI seperti gerombolan dan ormas hari ini. Berdasarkan agendanya, MKD terlebih dahulu menjadwalkan pemanggilan terhadap 3 pelapor Effendy Simbolon. Meski telah meminta maaf, anggota Komisi 1 fraksi PDI Perjuangan ini tetap dipanggil Mahkamah Kehormatan Dewan guna mengklarifikasi pernyataannya yang menyamakan prajurit TNI dengan gerombolan. Perkara pengaduan dugaan pelanggaran kode etik DPR RI terhadap yang terhormat Dr. Effendy Muara Sakti Simbolon, MI Pol A163-FPDIP dengan nomor register 90 PPMKD 9/2022 dan seterusnya tidak dapat ditindaklanjuti oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, tidak dapat ditindaklanjuti oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Effendy sendiri yang memenuhi panggilan MKD DPR menyatakan dirinya tidak bermaksud menyamakan kedudukan TNI dengan gerombolan. Membahas kami banyak sekali di temuan-temuan ini, yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan. Pernyataan Effendy Simbolon ini sebelumnya disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi 1 dengan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa yang menyebut TNI seperti gerombolan dan ormas pada 5 September 2022. Effendy juga turut menyorot Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang tidak hadir dalam rapat dan menyampaikan adanya isu disharmoni di tubuh TNI. Tim iNews melaporkan. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman diberi perintah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk meredam amarah prajurit kepada anggota DPR RI Effendy Simbolon. Pihaknya mengaku telah menerima permintaan maaf Effendy Simbolon atas pernyataannya yang menyebut TNI seperti gerombolan. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan mereka mendengar berita seperti kemarin. Wajar-wajar saja kalau seorang prajurit menyampaikan ungkapan penyesalan, keprihatinan. Dan ini juga saya sampaikan bahwa TNI Angkatan Darat sekarang solid. Nah, pada umumnya TNI tidak ada hal-hal yang memprihatinkan, tidak ada. Ya, saya baru pulang dari Pekanbaru. Ya. Ada isu kalau saya dengan Panglima TNI ada perbedaan pendapat dan sebagainya, itu biasa. Ya, zaman Pak Hadi dengan Pak Andika, zaman Pak Hadi dengan Pak Gatot, Pak Mulyono dengan Pak Gatot, itu biasa. Tetapi pada umumnya saya kemarin melaksanakan tugas-tugas itu juga perintah-perintah dari Panglima TNI. Tentunya saya sampaikan tadi bahwa permintaan maaf Pak Effendy dekan lapang dada TNI Angkatan Darat menerimanya, dan saya sampaikan kepada seluruh jajaran agar menghentikan untuk kegiatan-kegiatan menyampaikan secara perorangan dan sebagainya. Sudah cukup. Beliau sudah minta maaf. Ya, kita harus lebih dewasa. Kita harus lebih legowo. Ya, kita sudah terbiasa menghadapi tantangan-tantangan yang sulit sekalipun nyawa. Kalau hanya berita-berita seperti itu, kecil bagi kami. Pemirsa, seorang bocah sekolah dasar menjadi korban pelecehan seksual di Tangerang Selatan, Banten. Aksi pelaku terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Inilah rekaman kamera pengawas, detik-detik seorang bocah menjadi korban pelecehan di Ciputat, Tangerang Selatan. Korban dilecehkan oleh seorang pengendara motor yang juga terekam dalam kamera pengawas tersebut. Saat di persimpangan jalan yang sepi, pelaku melancarkan aksinya terhadap korban. Tak hanya dilecehkan, korban juga dianiaya oleh pelaku yang membuat tubuhnya mengalami luka. Akibat peristiwa ini, korban sempat mendapat perawatan di rumah sakit. Ketika masuk kawasan komplek, nah di situ ketemulah
si pelaku di persimpangan jalan di ganggang komplek tersebut. Ya, entah tahu kenapa gitu kan, sampai seperti kejadian seperti itu. Orang tua korban telah melaporkan kasus ini ke Polres Tangerang Selatan. Sementara polisi masih menyelidiki kasus ini. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Selengkapnya terkait seorang bocah sekolah dasar menjadi korban pelecehan seksual di Tangerang Selatan sudah bergabung bersama kami Kasih Humas Polres Tangerang Selatan, Ibda Galih. Selamat sore, Pak Galih. Apakah laporan yang dibuat oleh orang tua soal ini sudah masuk dan seperti apa tindak lanjutnya? Baik, Mas David, selamat sore. Ya betul, untuk kejadian tersebut yang sempat sudah viral di media sosial terkait pelecehan terhadap anak, sudah masuk laporannya ke kantor kami, kantor kepolisian Polres Tangerang Selatan dengan nomor polisi FB 1664 dengan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur seperti yang tertuang dalam pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016. Demikian. Ya, Pak Galih, apakah pelaku sudah ditangkap? Untuk pelaku, berdasarkan dari olah TKP, dari video jelas terlihat dengan menggunakan sepeda motor seperti Honda Beat warna putih. Namun upaya yang sudah kita lakukan ternyata identitas kendaraan yang tertangkap oleh CCTV tidak sama dengan data yang ada di identifikasi kami. Nah, untuk pelaku sampai saat ini masih dalam upaya pengejaran oleh tim Reskrim Polres Tangerang Selatan atas perintah Bapak Kapolres. Demikian, Pak. Baik, Pak Galih, kalau untuk kondisi korban saat ini seperti apa, Pak, informasi terakhirnya? Informasi ya masih dalam perawatan, mengingat dari kejadian tersebut yang pasti membuat shock. Kita pun sudah menurunkan dari tim PPA untuk menangani permasalahan anak tersebut. Demikian, Mas David. Ya, Pak Galih, apakah pelaku ini baru pertama kali beraksi di wilayah tersebut atau sebelumnya pernah ada insiden serupa terjadi di sekitar lokasi kejadian? Untuk kejadian yang seperti ini, baru kejadian seperti ini, untuk pelaku juga kan belum teridentifikasi siapa pelakunya, masih dalam upaya penyelidikan pengembangan tim Reskrim Polres Tangerang Selatan. Baik, terima kasih Ibda Galih, Kasih Humas Polres Tangerang Selatan telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Semoga pelaku dapat segera ditangkap. Pemirsa, mantan Kepala Divisi Hub Inter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte, divonis 5,5 bulan penjara atas kasus penganiayaan Muhammad KC. Napoleon terbukti bersalah atas perbuatannya melumuri MKC dengan tinja saat berada di rutan Barreskrim Polri. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang putusan terhadap terdakwa mantan Kadif Hub Inter Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte atas kasus penganiayaan terhadap terpidana MKC. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman 5 bulan 15 hari penjara terhadap Napoleon Bonaparte. Napoleon terbukti bersalah atas perbuatannya melumuri MKC dengan tinja saat berada di rutan Barreskrim Polri beberapa waktu yang lalu. Vonis yang diberikan ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya yang menuntut Napoleon dengan 1 tahun penjara. Telah membaca, terdakwa telah mendengar pembacaan tuntutan pidana.
Pemirsa, Polri telah menerima memori banding dari mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo. Sidang banding tersangka pembunuhan Brigadir Joshua itu rencananya akan digelar pekan depan dengan dipimpin langsung oleh Jenderal Bintang 3 Polri. Komisi Kode Etik Banding Polri segera menggelar sidang memori banding mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo. Ferdi Sambo yang sebelumnya mengajukan banding terkait hasil putusan sidang kode etik Polri yang menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan telah disahkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan saat ini pihaknya baru menerima memori banding Ferdi Sambo dari sejumlah perwira yang mengajukan banding atas pemberhentian tidak dengan hormat. Dalam sidang tersebut, Komisi Banding Polri yang nantinya akan dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 akan memutuskan apakah permintaan banding Ferdi Sambo ditolak ataupun diterima. Ya, untuk informasi yang didapat dari Pak Ketua Tim Sus Pak Irwasum bahwa untuk komisi banding saat ini sudah disahkan oleh Bapak Kapolri dan direncanakan oleh Tim Sus ya untuk pelaksanaan sidang banding itu nanti akan dilaksanakan minggu depan terkait pernyataan banding yang disampaikan oleh Irjen FS. Sebelumnya, Ferdi Sambo terbukti bersalah dari hasil sidang kode etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus lalu. Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan beberapa sanksi terhadap Ferdi Sambo, diantaranya sanksi etik perbuatan pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi penempatan khusus di Rutan Makobrimob Polri, serta sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PDDH. Dari Jakarta, Nadia Valery, Yulisa Febiola, iNews melaporkan. Pemirsa, keterangan sejumlah tersangka pembunuhan Brigadir Joshua mulai berputar arah dan mengaku tidak mencurigai adanya kekerasan seksual yang menimpa Putri Chandrawati. Namun Komnas HAM dan Komnas Perempuan tetap meminta tim Sus Polri mengusut dugaan kekerasan seksual di Magelang. Keterangan salah satu tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, Bribka Riki Rizal, mulai berputar arah. Mantan ajudan Ferdi Sambo ini mengaku tidak mencurigai adanya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Joshua terhadap Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah. Menurut Bribka Riki, saat di Magelang ia hanya melihat Kuat Ma'ruf sempat menghardik Brigadir Joshua dan melarang Joshua naik ke lantai 2. Kemudian Brigadir Joshua berbicara empat mata bersama Putri di kamar secara tertutup. Namun tak ada pengakuan mengenai pelecehan atau kekerasan seksual. Ya misalnya cerita apa ya, cerita di Magelang, kejadian apa yang Magelang yang dia ketahui. Nah, dia kalau dipertanyakan masalah pelecehan, dia tidak melihat dan tidak mengetahui, tidak ada orang yang menyampaikan. Baik oleh Kuat, khususnya Joshua mau naik melihat ibu, sementara ibu dalam kondisi menangis di atas menurut Susi, dan si Joshua ditegur, kenapa kok turun naik? Terus menghindar. Jadi kan menimbulkan kecurigaan. Oleh apa pertengkaran apa antara Joshua dengan ibu atau dibalik itu kita nggak tahu. Sebelumnya, Barada Eliezer sudah resmi menjadi justice kolaborator dan mengaku memberikan keterangan jujur untuk membantu polisi mengungkap kasus ini. Namun hingga kini Komnas HAM dan Komnas Perempuan masih meyakini adanya dugaan kekerasan seksual yang menimpa Putri Chandrawati. Hal ini berdasarkan keterangan Putri, sejumlah saksi dan psikolog. Komnas HAM dan Komnas Perempuan meminta tim Sus Polri mengusut dugaan kekerasan seksual yang disebut-sebut menjadi motif pembunuhan Brigadir Joshua. Sementara itu, sejak pertengahan Agustus lalu, tim Sus Polri menekankan tidak ada pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Joshua. Polisi menghentikan pengusutan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan Putri Chandrawati. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, video pemukulan oknum anggota polisi terhadap anggota TNI di depan Taman Makam Pahlawan Jalan Jenderal Sudirman, Palembang, Sumatera Selatan viral di media sosial. Oknum polisi berpangkat Bribka tersebut kini menjalani pemeriksaan di Polda Sumsel. Oh ini orangnya. Tidak. Dari rekaman CCTV yang beredar di media sosial, Prada IT, anggota POM 2 Sriwijaya TNI Angkatan Darat, sedang membantu pengaturan lalu lintas dan membantu anak sekolah untuk menyeberang jalan di depan Makam Pahlawan Jalan Jenderal Sudirman. Tiba-tiba satu orang pengendara motor berhenti di depan Prada IT dan memukul.
Akibat kejadian tersebut, oknum polisi anggota Polda Sumatera Selatan berpangkat Bribka berinisial S ditangkap untuk dimintai keterangan. Kita sayangkan atas kejadian tersebut. Jadi kita juga dari pihak kepolisian mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang kedua, terkait hal tersebut, kita dari Polda akan melakukan pemeriksaan apabila ditemukan adanya unsur pidana yang kita proses sesuai aturan yang berlaku, baik itu disiplin maupun pidana umumnya. Untuk motif sendiri Pak Kabid? Sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh Krim Polda Sumsel dan oleh Propam Polda Sumsel. Bribka S kini masih menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Madiun, Jawa Timur ditangkap karena diduga mengetahui aktivitas Bjorka. Kami segera kembali dengan informasi selengkapnya, tetaplah di iNews Sore.